Ascendens dengan vena cava superior. Nah, di sini aku akan bahas aorta pars descendens dan vena cava inferior. Nah, untuk aorta pars descendens itu kan dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aorta pars thoracica. Aorta pars thoracica itu yang ini. Ini yang merah ini aorta pars thoracica. Kemudian yang satu lagi itu aorta pars abdominal. Nih, aorta pars abdominal. Nah, untuk aorta pars thoracica ini, nah dia akan bercabang menjadi arteri intercostalis posterior. Arteri intercostalis posterior. Dan arteri intercostalis posterior itu dia akan bercabang lagi menjadi 3 ramus. Ramus yang pertama itu ada ramus perikardiaki, yang mana ramus perikardiaki itu dia akan memperdarahi bagian pinggiran jantung atau ramus perikardial ya. Nah, terus yang kedua dia akan bercabang menjadi ramus bronchialis yang akan memperdarahi bagian paru-paru. Terus yang ketiga ada ramus esofageal yang akan memperdarahi bagian esofagus. Nah, itu untuk aorta pars thoracica. Nah, sekarang kita masuk ke aorta pars abdominal. Ini aorta pars abdominal. Ini abdominal. Nah, untuk aorta pars abdominal ini dia terbagi menjadi ada 4 cabang. Cabang yang pertama itu ada cabang anterior. Kita bahas dulu yang cabang anterior ya. Nah, untuk cabang anterior yang paling pertama itu ada yang namanya truncus coeliacus. Ini truncus coeliacus. Ini truncus coeliacus nih. Nah, truncus coeliacus ini dia bercabang menjadi 3 cabang. Cabang yang pertama itu ada arteri lienalis, yang kedua ada arteri hepatica communis, terus yang ketiga ada arteri gastrica sinistra. Arteri gastrica sinistra. Nah, terus yang kedua setelah truncus coeliacus ada arteri mesenterica superior nih. Ini arteri mesenterica superior. Ini arteri mesenterica superior. Terus yang paling bawah yang ini ada arteri mesenterica inferior. Yang ini arteri mesenterica inferior. Udah ya, itu untuk yang cabang anterior. Sekarang kita masuk ke cabang lateral. Untuk cabang lateral yang pertama itu ada arteri renalis nih. Yang ke samping kiri kanan tuh arteri renalis, ada arteri renalis dextra dan sinistra. Arteri renalis dextra dan sinistra akan bercabang lagi menjadi arteri suprarenalis. Ini yang naik ke atas, arteri suprarenalis. Kalau sebelah sini yang ini. Ini nampak agak kecil ya. Ini arteri suprarenalis. Ini ada nih yang naik ke atas kecil. Apa ya? Nampak? Yang naik ke atas kecil nih, ini arteri suprarenalis. Berarti ada arteri suprarenalis dextra dan arteri suprarenalis sinistra. Paham ya? Dan terus ada yang bagian bawah ini, yang 2 biji nih. Nah, ini kalau pada cewek namanya arteri ovarica, kalau pada laki-laki namanya arteri testicularis. Nama lain dari arteri testicularis adalah arteri spermatica interna. Arteri spermatica interna. yang mana tuh Kak? Nih. Kan yang kecil Oh, 2 yang biji dua ini. tuh, Ya, yang kecil 2 biji. Udah ya, untuk bagian lateral selesai. Kita masuk sekarang ke bagian posterior. Untuk bagian posterior yang pertama itu ada arteri phrenica inferior yang nggak nampak di sini. Terus yang kedua ada arteri lumbalis. Nah, arteri lumbalis ini kan bagian lumbal nih. Nih, yang garis-garis merah itulah arteri lumbalis. Ini bagian lumbal, ini lumbal. Yang garis-garis merah inilah arteri lumbalis. Paham ya? Nah, itu untuk yang bagian cabang posterior. Sekarang kita masuk ke cabang terakhir, yaitu ada cabang terminal. Cabang terminal itu yang pertama ada arteri sacralis mediana. Sini nggak nampak ini dia. Kalau yang dipantau nih, yang di tengah nih. Nampak nggak? Nah, ini arteri sacralis mediana. Dia di tengah-tengah ini, arteri sacralis mediana. Dan terus setelah arteri sacralis mediana, nampak ya? Ada arteri iliaca communis. Nih. Arteri iliaca communis dextra, arteri iliaca communis sinistra. Arteri iliaca communis dextra dan arteri iliaca communis sinistra bercabang lagi menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca eksterna. Nah, arteri iliaca interna dia yang masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam nih arteri iliaca interna. Dia nanti akan memperdarahi bagian pelvis dan genitalia. Sedangkan arteri iliaca eksterna dia yang akan memperdarahi bagian ekstremitas inferior atau bagian kaki. Paham ya?
Terus untuk arteri, nah kita masuk sekarang ke percabangan dari arteri iliaca externa. Arteri iliaca externa ini dia akan bercabang menjadi arteri femoralis. Dah, coba kita lihat sini aja. Ini arteri femoralis. Ini arteri femoralis. Nah, arteri femoralis ini dia nanti akan melingkar ke belakang dan dia akan bercabang menjadi arteri poplitea nih. Yang belakang lutut ini ada arteri poplitea. Nah, arteri poplitea ini dia nanti ada percabangannya lagi. Nah, yang pertama ini yang kayak aku jelasin kemarin. Kalau kita lihat secara anatomis, bagian medial kan bagian yang ada jempol. Ini bagian lateral, jadi kita biar mempermudah mempernamainya. Yang bagian ini disebut dengan arteri superior medial genu. Ini arteri superior medial genu. Berarti yang di sampingnya ada arteri superior lateral genu. Paham ya? Nah, yang bawah nih, ini arteri inferior medial genu. Terus yang bagian sampingnya ada arteri inferior lateral genu. Yang atas arteri superior medial genu, ini arteri superior lateral genu. Terus yang ini ada arteri inferior medial genu dan arteri inferior lateral genu. Nah, setelah itu dia turun ke bawah, si arteri poplitea ini bercabang lagi menjadi arteri tibialis anterior. Yang ini arteri tibialis anterior. Ini arteri tibialis anterior. Arteri tibialis anterior ini nanti dia bakalan muter ke depan. Nih. Ini yang bagian depan ini yang besar ya. Yang bagian besar ini juga arteri tibialis anterior. Dah. Nanti setelah arteri tibialis anterior, dia akan berlanjut, ini yang panjang ini dia akan berlanjut lagi menjadi truncus tibiofibularis. Truncus tibiofibularis. Nah, truncus tibiofibularis ini dia akan bercabang dua, satu ke samping, satu ke bawah. Yang ke samping namanya arteri fibularis, yang ke bawah namanya arteri tibialis posterior. Jadi ingat aja, yang ke bawah arteri tibialis posterior, yang ke samping namanya arteri fibularis. Nah, nanti yang bagian di tumit itu ada yang namanya ramus calcaneus. Bagian tumit ya, ramus calcaneus. Itu cabang dari arteri tibialis posterior kan, Kak? Gimana? Cabang dari arteri Ramus calcaneusnya. Ini bukan cabang dari posteriornya, dia memang sendiri. Oh, iya. Ramus calcaneusnya. Paham ya? Nah, untuk bagian arteri selesai.